Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kebetulan ada sebuah kisah yang mana kisah ini sangat menyedihkan sekali dan bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman, khususnya Mbak TKW yang berada di Taiwan. Tolong dengarkan baik-baik ya teman-teman. Yang mana di sini ada sedikit kronologi seperti ini. Ada salah satu Mbak TKW, yaitu dia suka sekali bermain TikTok, dan di TikToknya itu banyak sekali kenalan-kenalan cowok, dan kebetulan banyak itu bekerja di Taiwan. Dan setelah mungkin dia begitu lama bermain TikTok, kenalah dengan seorang pria yang mana masnya juga bekerja di Taiwan. Baru saja kenal 2 hari di TikTok, dan akhirnya pas kebetulan hari itu mbaknya itu libur ya, hari Minggu. Akhirnya mereka ketemu, dan yang anehnya nggak tahu apa yang mereka bahas ketika telepon, sehingga kan pas waktu ketemu mereka langsung saja masuk ke hotel, yaitu check-in ya. Dan disitu teman-teman tahu sendiri, mungkin karena saking sayang, karena saking gimana ya, pas baru ketemu mungkin pas melakukan hal seperti itu lupa atau mungkin sengaja tidak menggunakan alat pengaman. Dan singkat cerita, setelah waktu sebulan 2 bulan, ternyata Mbak TKW tersebut hamil, yaitu positif hamil ya. Dan di situ setelah diselidiki, karena mungkin si mbaknya ini pengen menyelidiki ya si pacarnya ini yang telah menghamilinya, ternyata emasnya tersebut di Taiwannya mempunyai dua cewek ya, yaitu 2 pacar. Dan yang lagi parahnya lagi, di Indonesianya mempunyai istri dan juga anak. Waduh, ini berarti yang namanya korban garangan. Dan kisah seperti ini sudah tidak lumrah lagi di Taiwan ya teman-teman. Jadi diharapkan untuk teman-teman, khususnya para kaum hawa nih ya, yang begitu suka sekali melihat cowok-cowok yang ganteng, yang suka narsis di TikTok, yang suka goyang-goyang, suka berkata-kata yang indah, bikin kata-kata yang bikin apa ya, cewek-cewek itu kelepok-kelepok, itu sebenarnya pancingan mencari mangsa. Jadi nanti kalau ada yang komen gini gitu, langsung di DM gini gitu, udah ajak ketemuan, dan akhirnya terjadi seperti ini. Disitulah kelemahannya seorang wanita ya. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan kelihatan cowok yang begitu ganteng ya, melihat atau mungkin membuat video-video yang kadang membuat kata-kata yang seolah-olah mengajak untuk kebaikan, atau mungkin agar wanita itu sadar atau gimana, itu padahal sebuah pancingan semata. Dan seperti ini banyak yang mungkin polos, dan mungkin banyak ini juga perlu kasih sayang. Baru saja karena 2 hari langsung ketemu, dan langsung aja dihajar sama mas garangannya tersebut. Dan setelah sebulan 2 bulan ternyata banyak ini langsung hamil. Dan setelah hamil si banyak otomatis pengen mengecek ya siapa sih cowoknya tersebut, karena mungkin pas waktu kenal boro-boro mikir ini yang penting ketemu udah enak-enak itu, dan ternyata setelah ini banyak itu mengandung dan mungkin meminta pertanggungjawaban dan ingin menyelidiki si masnya tersebut secara jauh. Ternyata masnya tersebut mempunyai 2 pacar di Taiwan dan mempunyai salah satu istri, atau mempunyai istri di Indonesia. Terus kalau sudah seperti ini gimana? Masih mau minta pertanggungjawaban si masnya, atau mungkin harus nyerah? Kalau nyerah, gimana dengan perut Anda? Dan kalau seumpama tidak minta dan kalaupun minta pertanggungjawaban, dia cewek ada 2, otomatis itu saingan 2. Dan yang paling kuatnya dia juga ada istri. Gimana coba? Nah, jadi di sini saya bukan menceritakan sebuah aib orang, namun ini emang di postingannya ada seperti ini. Jadi setidaknya ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman. Jangan jadi begitu bodoh ya. Biasanya kaum hawa itu begitu cepat sekali terpedaya dengan cowok-cowok yang biasanya membuat video yang seolah-olah mengajak untuk kebaikan, seolah-olah menasihati agar gini gitu, dengan gaya dia itu seolah-olah cuma sekedar pancingan buat kalian para wanita ya. Dan seperti mbak ini mungkin setelah masuk dalam jaringan atau dalam jebakannya, akhirnya di DM dan pas dilihat mungkin cantik, dan akhirnya diajak ketemuan dan langsung dihajar, akhirnya langsung hamil. Setelah sebulan 2 bulan ketahuan positif hamil.
Dan setelah dicek, ternyata si masnya tersebut mempunyai 2 pacar di Taiwan dan mempunyai anak istri di Indonesia. Kalian mau jadi seperti ini? Atau mungkin sekarang ada yang juga seperti ini, pacaran dengan pacaran dengan suami orang? Ada nggak di sini? Coba ngacung, tuliskan komentar kalian ya. Oke, nggak apa-apa, kita fair saja, karena Taiwan itu emang negara yang syahdu dan bukan hal yang aneh seperti ini. Bukan hanya suami orang ya, kadang udah suami orang dan suami orangnya juga, kita juga masih mau dan masih mau diajak ke hotel juga, padahal udah tahu dia juga punya istri, punya pacar dan punya ini itu, masih mau juga. Itulah sahdunya di Taiwan. Nah, jadi di sini ya ini terserah pada kalian masing-masing, cuman saya hanya sekedar menasehati jangan sampai kalaupun mungkin pengen seperti itu ya, karena mungkin kalian juga normal dan mempunyai hawa nafsu. Jadi kalau pengen seperti itu jangan tolol dan jangan bodoh. Jadi pikir saja gimana caranya biar nggak terjadi hamil atau mungkin nggak gimana gitu ya. Jangan sampai sama aja dengan merusak diri sendiri. Kalau udah seperti itu gimana coba? Si cowoknya nggak mau tanggung jawab. Ya oke, istilahnya di Taiwan kan ada ya yang mungkin untuk solusi agar hamilnya itu jadi aman atau gimana. Cuma kan itu butuh modal. Coba kalian sudahlah tubuhnya dinikmatin terus sama dia, terus kalian juga harus keluar modal. Coba tekor kalian itu. Nah, jadi di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang pengen happy, enjoy. Tolong pikir baik-baik gimana caranya agar tidak terjadi seperti itu. Saya Ren Saputra, Suara TKI.